Yang melakukan adalah yang berkorbannya, bukan yang ngasih dana. Karena yang ngasih dana silakan siapa aja. Misalnya dia sudah kelebihan uang, sudah ada korban dia, tapi dia lihat saudaranya kok belum berkorban, dia tambahkan. Ya dia dapatnya infak kan gitu ya, sedekah. Tapi korbannya adalah milik yang sudah dinamakan. Makanya kalau di kita itu kambingnya dikasih nama Fatimah namanya gitu. Oh kambing keren banget namanya. Ya supaya nggak keliru. Nanti ketika yang motong itu ada ningka wamin, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi disebutkan namanya. Karena kalau enggak nanti ini punya siapa kan gitu. Ya korban. Berarti jangan dong, jangan disebut nama, nggak ikhlas. Memang harus disebut nama, bukan nggak ikhlasnya. Nanti dia usah disebut nama. Malah dipajang itu. Kalau sapi kan 7 itu namanya. Kalau sapi ada 7 namanya betul-betul. Jadi gitu ya. Kita yang berniat, tapi tadi secara hukum itu adalah sunnah ya. Tapi lebih baik kalau kita bisa menjalankannya jika tidak ada uzur atau halangan seperti sakit dan sebagainya. Hukumnya panjang banget karena lupa. Dari kulit dan kepotong-potong, panjang banget kan. Kalau saya agak mending nggak panjang banget. Nggak enak kan, gitu ya. Ya udahlah, potong misalnya. Jadi itu jalan tengahnya, bukan menggugurkan, bukan haram, tapi lebih baik untuk kita menjaga agar nanti kuku dan rambut kita akan jadi saksi. Karena Allah juga yang dihitungnya bukan saja darahnya, tapi kuku kambing kita dihitung panjang apa enggak. Semakin panjang semakin bagus. Bulu-bulunya dihitung oleh Allah. Jadi bulu kambing dihitung. Jadi hitung pahalanya dari bulu, bayangin, dari kukunya. Ini ilustrasi saja, gambaran. Sehingga manusia yang berkorban juga diidentikan. Yang kedua, ada yang mengidentikannya dengan orang yang sedang ihram. Karena orang berihram kan tidak boleh potong kuku, tidak boleh potong rambut, macam-macam lah, banyak larangan. Tidak boleh juga menikah. Nggak boleh, padahal boleh menikah, tapi karena dia pakai ihram, nggak boleh. Kalau udah lepas baju, boleh dia nikah. Misalnya senang banget sama orang, pasti kayak ihram jaga. Nanti selesai baru ayo. Itu boleh, di tanah haram boleh, ada yang begitu, di depan Ka'bah Ustaz boleh aja, tapi kalau kain ihram nggak boleh. Padahal itu halal, boleh kan? Bahkan sunnah kan menikah misalnya. Jadi karena dikiaskan dengan yang sedang menunaikan ibadah haji karena masih mengenakan kain ihram. Ini yang kedua abang-abang ya. Kemudian beliau juga menanyakan tentang, ya tadi mungkin hampir mirip ya, korban untuk keluarga yang sudah meninggal dunia. Ini ada dua ibadah tadi, kita katakan ibadah harta dan ibadah non-harta fisik. Ibadah harta punya fleksibilitas yang lebih. Kita boleh berkorban untuk orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Kita boleh menghajikan orang tua kita. Tapi Rasulullah sudah mengatakan jika mereka bernazar, wah ibu pengen banget nak berkorban, ternyata ibu sudah meninggal dunia, belum dapat kemampuan. Kita selaku anaknya, ya, saya korban untuk ibu saya. Sampai nangis-nangis, nak mohon nanti kamu kalau kamu punya uang tolong ibu korbanin, atau kalau kamu punya uang tolong kamu bisa berhaji untuk ibu. Ibu mulia sekali, kita gantikan. Karena itu ibadah harta, tapi kalau ibadah fisik nggak bisa. Kalau ibadah fisik bisa diwakilkan enak. Suaminya sibuk kerja, bubuk, nanti sholatnya ibu yang lakukan. Ini aku lagi sibuk kerja, enak itu. Wakilkan bu ya, aku nggak bisa nih, lagi rapat, ibu aja yang gantiin sholat. Tapi kalau harta boleh yang gantikan. Nggak bisa bayar utang ya suaminya gantiin, boleh. Malah harus ahli warisnya. Orang meninggal punya utang, ahli warisnya ya. Tapi kalau orang meninggal punya utang sholat, nggak usah digantiin. Nggak bisa digantiin. Ya Allah, Ustaz, orang tua saya kayaknya nggak sholat dulu lama banget. Saya gantiin ya berapa rakaat ya, bingung saya bilang nggak bisa. Itu aja sendiri. Emang gua pikirin susah itu. Orang berapa kali sholat kan kita tahu. Emang kamu nulis juga bapakmu nggak sholat? Mohon ampun, bertobat, insya Allah. Itu aja. Tapi kalau ibadah harta kita yang gantiin. Orang tua punya utang, kita harus lunasi. Karena maaf, Rasulullah tidak mensolatkan dan ada yang masih punya utang.
Maka yang terbaik adalah orang tua itu yang mewariskan harta milik sendiri, jangan mewariskan harta milik bank atau milik orang lain. Ini nak, bapak punya harta warisan, senang banget. Tapi masih ada di bank ya, nah ambil kamu. Gimana caranya? Cicil. Namanya mewariskan utang, jangan sampai kasihan. Kalau mewariskan kebaikan masih alhamdulillah gitu ya. Nah itu jadi kalau ibadah harta mayoritas ya, ada yang melarang, itu salah satu pendapat dari Imam Ahmad, Imam Malik melarang, tapi sebagian mayoritas yang lain masih membolehkan karena mereka merujuk kepada ibadah yang umum, terutama yang masih ada hubungan keluarga, karena itu aset yang tidak terputus, anak kepada orang tua untuk anak, suami dan istri untuk suaminya, tapi dengan syarat jika mereka itu sudah sangat berkeinginan bahkan bernazar, tapi belum waktunya sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, jadi itu tadi ya. Kapan waktu berkorban? Indonesia ada dua caranya. Kalau panitia yang uangnya cekak pas-pasan, itu cari tanggal 13 karena pasti kambing murah kalau di Jakarta. Daripada pulang tanpa itu ongkos transportnya mahal kan dari Jawa kan, ongkos transportnya mahal itu Bu, dari Jawa itu bisa berapa juta. Biasanya panitia yang uangnya pas-pasan nyari kambingnya pas tanggal 12-13 itu harganya sudah jatuh. Kenapa? Yang jual juga, aduh ini biaya masih mahal lagi, daripada tidak laku dia jual. Tapi memang ibadah kurban boleh tanggal 10 hari pertama, boleh tanggal 11, boleh tanggal 12, boleh tanggal 13, berarti 4 hari, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Biasanya kalau di perkantoran cari waktu libur. Di beberapa komplek karena korbannya banyak, kayak di Istiqlal gitu ya, itu hari libur. Kenapa? Karena ya kalau hari Jumat misalnya, waduh, waktunya mepet, nggak mungkin. Dia cari waktu hari libur. Yang penting masih di 4 hari tersebut. Jadi waktunya sangat fleksibel Ibu. Boleh di hari pertama, 2, 3 sampai hari ke-4 sebelum terbenam matahari. Dan waktunya adalah mayoritas mengatakan harus siang hari, jangan malam hari. Khawatir yang dikorbannya lain. Karena kata dia sudah kambing tiba-tiba bunyi lain. Jadi tapi memang begitu, ayam itu artinya hari, berarti siang hari. Wallahu a'lam. Titipan pertanyaan lebih utama berkorban di mana? Apakah di tempat asal kita atau tempat kita? Subhanallah. Ya, ibadah harta itu sangat fleksibel, seperti zakat, seperti juga kurban. Ada dua hal yang disampaikan. Pertama, ibadah harta itu memang kalau mungkin kita laksanakan di tempat tinggal kita, maka di tempat mereka. Tapi kedua adalah mana yang amat sangat membutuhkan. Karena kita tidak mau korban yang kita sembelih itu ternyata tidak dimanfaatkan. Karena kalau yang di Mekah itu korbannya siapa yang makan? Bukan orang Arab. Mereka simpan, mereka kalengkan jadi sarden, kemudian mereka transfer ke negara-negara yang miskin gitu ya. Ya, Afrika. Nah, pembagian dagingnya bebas kapan aja, mau tahun depan juga boleh. Yang penting nyembelihnya Bu. Saya nyembelihnya tanggal 13, tapi mau transfer kan lama. Silakan supaya bermanfaat. Kalau gitu saya buat apa gitu ya, dikalengkan. Itu biasanya di sana dikalengkan, makanya kan ada kurban pakai kaleng gitu ya. Itu dikalengkan. Nanti mereka sebar ke negara-negara minim gitu ya. Nah itu sebagai ini. Karena yang dihitung adalah sembelihnya. Sementara misalnya ibu dapat bagian kurban, kan ibu tidak harus makan hari itu. Bulan minggu depan aja deh. Boleh, bulan depan aja. Bahkan kalau kita dapat hewan kurban, boleh nggak kita kasih orang lain? Boleh. Saya dapat, tapi ya sebetulnya saya nggak boleh makan kambing. Saya kasih yang masih muda. Ya, karena udah tua udah boleh makan kambing. Nggak boleh saya makan kambing. Kalau dagingnya saya boleh.
Jadi boleh. Nah, ada juga orang-orang tukang bakso itu dia tidak makan tapi dijadikan bahan bakso sapinya, boleh aja, nggak ada masalah. Pemanfaatan itu hak yang sudah menerima. Masing-masing dapat satu plastik kalau dikitakan 1 kilo. Tukang bakso, ya dia tentu untuk usaha, sudah saya jadikan sebagai bahan baku untuk bakso. Jadi nanti nama baksonya bakso Idul Adha gitu. Bagus juga ya. Boleh. Jadi mas, yang penting nyembelihnya, pemanfaatannya diserahkan kepada yang menerima, bebas. Kalau kita tidak mau, kayaknya ada yang lebih tidak mampu, saya ini. Jadi pertama adalah di mana kita tempat tinggal, karena itu kita yang lebih tahu mana yang berhak. Tapi kalau kita tahu bahwa ada yang lain yang amat sangat membutuhkan karena dan lain sebagainya, maka yang saling membutuhkan itu tentu menjadi keutamaan bagi kita. Apalagi kalau tidak bisa kita menyembelih di sini, ya. Tapi tidak menggugurkan ibadah kurban kita. Di sini nggak boleh Ustaz menyembelih kurban. Kalau itu saya nggak berkorban, tidak. Karena bukan menyembelihnya, tapi berkorbannya. Menyembelihnya bisa dilakukan oleh pihak yang sudah kita percaya. Memang Rasulullah menyembelih sendiri tadi kan, menyembelih sendiri, menyaksikan. Tapi kalau kita tidak mampu, kita bisa wakilkan. Yang penting kita sudah niat dan sudah membayar sesuai dengan yang disepakati. Wallahu a'lam. Ada lagi? Kalau udah habis yang di sini. Oh, pertanyaan. Oke. Pembukaannya tentang keutamaan berkurban. Misal seorang anak yang kurban untuk dirinya sendiri tapi diniatkan untuk orang tua, atau kurban atas nama yang tua. Baik, tadi ada dua hadisnya. Yang pertama, seseorang boleh berkorban untuk dirinya sendiri atau seseorang boleh berkorban untuk seluruh keluarganya. Saya berkorban untukku. Bismillahirrahmanirrahim. Atau saya berkorban untukku dan untuk seluruh keluargaku. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi demikian juga orang lain misalnya, para anak saya misalnya, saya berkorban untukku dan untuk keluargaku, ayah, ibuku dan sebagainya. Jadi karena tadi ada dua hadis yang dua-duanya sahih, dan kita tidak mungkin mempertentangkannya. Nggak mungkin karena dosa. Kita amalkan dua-duanya. Tapi kalau kita punya kemampuan, why not? Masing-masing satu. Makan aja pengennya satu piring satu, nggak mau bareng-bareng, ya kan? Jatah aja pengennya satu orang satu. Padahal tadi sejarah korban kita kupas hikmahnya bagaimana, keutamanya luar biasa. Dihitung dari bulunya, dihitung dari darahnya, dihitung semuanya, sekian banyak. Dan itu adalah saksi yang akan membawa kita nanti naik kendaraan tersebut. Maka cari yang paling baik, paling kuat agar kendaraan kita lebih kuat. Ada yang orang ini sharing kongsi sapi. Pas lihat teman satu kongsinya, maaf dia badannya besar gitu, nggak mau sama itu besar. Kita naik sapinya nggak cukup. Saya kecil, saya dapatnya enggak. Kambingnya itu diganti sama Allah. Seperti Nabi Ismail diganti oleh Allah dengan kambing. Jadi itu gambaran saja. Nanti jadi kendaraan kita. Jadi nyari yang kurus-kurus. Wah ini sini masa-masa saya nggak setuju. Supaya saya bisa masuk. Kalau cari gede-gede saya malah kesempit-sempitan kan gitu. Selimut tuh nggak enak banget. Kendaraannya pas naik mendingan saya turun dari kendaraan. Nggak ada hubungan. Jadi itu dua landasan itu bisa kita gunakan. Seseorang bisa berkorban untuk dirinya dan keluarganya. Ingat keluarga ya. Kalau teman enggak. Ini korban untuk temanku satu kantor, jangan. Dia punya keluarga ya, dia tanggung jawab keluarganya lah. Gimana Bu? Subhanallah, tidak ada masalah. Yang nggak boleh itu haji. Kalau haji tidak boleh kita menghajikan orang lain sampai kita dulu yang sudah haji. Kalau korban boleh. Saya ibu, saya kan masih muda, masih lama, uang juga banyak. Ibu saya waktunya sudah tinggal beberapa tahun lagi, umur gitu ya maksudnya.
saya utamakan ibu saya, silakan, nggak ada masalah. Ya, nanti. Bagaimana akikah dengan kurban? Akikah itu hukumnya lebih tinggi dari kurban. Bahkan ada yang mengatakan wajib. Hadisnya adalah setiap anak tergadai. Artinya anak kita masih digadai, masih berada di pegadaian sampai kita bayar. Jadi barang gadai kan gitu. Hadisnya begitu. Kullu mauludin murtahanun biakikoti. Sampai ada yang mengatakan waktunya aja sampai dia udah dewasa boleh kita akikahin. Saking pentingnya kita untuk menyelamatkan posisi anak. Akikah itu artinya akun walidain, durhaka. Untuk menghilangkan kedurhakaan, maka salah satu dari sunnah Rasulullah adalah mengakikahi. Karena ukukul walidain artinya durhaka kepada orang tua. Jadi salah satu dari pendidikan anak agar anak itu mendapatkan akidah dari Allah, penyelamatan dari Allah dari sifat-sifat yang membuat dia durhaka, kita akikahin anak kita. Ya. Kalau saya pernah ngorbanin buat orang yang sudah meninggal, sepupu saya gitu. Terus tapi saya nggak tahu sepupu saya itu udah akikah apa belum. Karena saya udah tanya saudara yang lain dan nggak begitu tahu gitu. Itu bagaimana? Apa saya tahun depannya akikah lagi kalau beda bu antara akikah dengan kurban. Kalau akikah itu kewajiban orang tua. Ibu kan bukan orang tuanya. Dan kalau korban masih bisa ibu infakkan uangnya untuk dia korban. Kecuali kalau ibu ketika akikah ibu yang infakkan ke dia uangnya untuk dia akikahin boleh. Enggak, anaknya udah nggak ada, udah meninggal. Oh sudah selesai sebetulnya kalau bab akikah. Karena bab akikah itu kalau dia masih hidup. Bahkan waktunya kalau ikut hadis yang sahih waktunya 7 hari. Kemudian ulama menambah 14 hari, 21 hari. Jadi kalau orang sudah meninggal itu sudah selesai waktunya, maka kita yang kedua adalah ibadah kurban. Jadi ibu niatkan kurban sudah tepat sehingga akikah itu sudah selesai karena sudah tidak ada lagi kehidupan. Sementara salah satu hikmah dari akikah adalah menghindari sifat-sifat kedurhakaan dari anak yang kita lahirkan. Kalau sudah meninggal gimana? Sudah meninggal? Masih hidup? Silakan. Tapi bukan ibu yang mengakikahi karena ibu anak posisinya. Ibu kasih uang ke ibu-ibu, ke ibunya ibu. Nah bu, maaf. Saya dengar ibu belum akikah. Ini pendapat ini ya, salah satu pendapat. Karena ada yang mengatakan tidak bisa kalau sudah dewasa, tapi kita ambil jalan yang tengahnya. Kita infakkan uang itu atau hadiahkan bu, ini ada uang bu, insya Allah aku cukup, terima kasih. Nanti tapi aku pesan bu, uang ini ibu akikahin diri ibu sendiri. Karena kalau pendapat Imam Ahmad itu sampai wajib akikah, sampai orang itu setelah dia dewasa belum diakikahi oleh orang tuanya karena orang tidak mampu, kemudian sudah meninggal dan tidak tahu, maka dia boleh mengakikahi diri sendiri. Sampai segitu pentingnya, tapi itu pendapat saja. Jadi silakan nanti, tapi bukan ibu yang mengakikahi. Ibu kasih hadiah, ibu infak. Boleh kan infak kepada ibu? Boleh. Sedekah kepada keluarga lebih utama, dapat pahala 2. Ibu, bu, ini aku punya uang, ini ibu mohon terima dengan ikhlas. Tapi aku pesan bu, ini ibu belikan kambing. Loh, belikan kambing nak. Ya udah ibu potong aja niatin akikah. Itu boleh insya Allah ya. Jadi bukan ibu yang akikah, karena akikah kita tanggung jawab orang tuanya sampai membolehkan kita mengakikahi diri sendiri. Bisa kita kayaknya orang tua saya belum akikah nih, kayaknya aku gak enak banget ya, masih digadai gitu. Orang tua aku gak bisa beli ngambil lagi di gadaian, pegadaian. Aku sudah mampu. Ya udah kita yang ambil. Itu pendapat sebagian ulama membolehkan Allah. Ada yang lain? Ini 2 orang aja di bawah. Sudah.
boleh kita mengakikahi diri sendiri. Jadi kita belum diakikah oleh orang tuanya kan? Nah, kemudian kita paham tentang pentingnya akikah, dan kemudian kita berniat untuk mengakikah diri sendiri. Sebagian pendapat ulama mengatakan boleh. Ya, jadi ada itu di buku Tarbiyatul Aulad di Islam karena memandang pentingnya akikah. Tapi sebenarnya kalau dihitung-hitung kewajiban, ibu sudah gugur kewajibannya karena posisinya anak. Orang tua yang akan ditanya, kenapa kamu gak ngakikahin anakmu? Aku gak mampu ya Allah. Ya udah aku maafin. Ya, gitu. Tapi kalau kita ingin juga mengakui diri sendiri, sebagian ulama mengatakan boleh, karena kita kekhawatiran, lebih baik kita mengikuti apa yang menjadi tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jelas Bu ya? Ini dari depan sekarang kita. Ya, sekarang depan. Ya, boleh mengajikan ibu atau orang tua yang sudah meninggal. Pahalanya untuk ibu dan untuk yang dihajikan. Syaratnya ibu udah haji duluan. Ya, ibu haji dulu karena itu kewajiban utama ibu. Meskipun ibu masih ada 3 tahun kan saya masih hidup, belum tentu masalahnya. Ibu haji diri sendiri baru boleh menghajikan orang lain. Tapi kalau korban boleh. Kalau patungan silakan ibu minta dengan adik-adiknya kita kumpul untuk ibu boleh. Habis itu ibu bareng-bareng hajinya silakan. Itu patungan namanya. Dan haji patungan boleh nggak? Boleh aja. Asal dia patungannya ikhlas. Ayo adik-adik yuk semua kumpul nih kita punya ibu belum haji. Ya ada 5 orang masing-masing sekian dong iuran. Silakan kemudian niatkan hajinya untuk orang tuanya. Silakan sekarang dari depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya yang tadi tentang kurban atau keluarga. Di sini batasan keluarga itu seperti apa? Terus yang kedua tentang teknisnya. Jadi misalnya untuk keluarga si A dan keluarga itu apakah pas menyembelih itu harus disebutkan A dan keluarga atau seperti itu? Dan ada pertanyaan yang mengembangkan yang tadi ya. Bagaimana ataupun siapa yang dimaksud dengan keluarga? Keluarga itu dalam bahasa Arab ada 3. Ada ahlikum, ada usratukum, dan ada ashiratukum. Kalau ahl, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Peliharalah dirimu dan keluargamu. Siapa keluargamu? Yang menjadi tanggung jawabmu. Suami keluarganya adalah istri dan anak-anaknya. Bapak itu nanti keluarga menengah, keluarga usroh. Keluarga inti adalah itu. Keluarga tengah adalah bapak, ibu, dan saudara-saudara. Keluarga besar adalah mertua, menantu, dan camer, gitu ya. Calon menantu, calon mertua misalnya. Itu semuanya masuk keluarga besar. Yang dimaksud dari keluarga di hadis ini adalah keluarga inti. Nah, gitu. Jadi saya sebagai suami, saya niatkan saya korban untuk saya dan keluarga saya. Itu berarti istri dan anak-anak saya. Kalau 2 istri dan anak-anak saya. Tapi saya 1. Jadi itu. Bagaimana niatnya? Niatnya adalah langsung saja seperti yang Rasul sebutkan, hadza minni wa min ahli. Ini untukku dan keluargaku. Tidak perlu disebut namanya satu persatu. Nanti yang motonya kelamaan. Lama banget sebutnya, apalagi namanya panjang 10 lagi. Ya, jadi untukku dan untuk keluargaku. Ini kurban untuk Pak Vero dan keluarganya. Ya, itu sudah otomatis yang dimaksud adalah keluarga inti. Jadi kalau mau ke bapak itu kan keluarga tengah, kita tentu siapkan lagi. Nanti untuk bapak dan keluarganya silakan lagi. Ini kurban untuk bapakku dan ya ada yang membolehkan seperti itu karena hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
Tapi hadis yang umumnya satu orang satu. Tapi bagi yang tidak mampu kecuali hanya satu kambing, maka dia bisa niatkan untuk dirinya dan keluarganya. Tapi bagi yang mampu, lebih baik dia satu orang satu kambing. Kalau bisa misalnya ada 7 orang satu keluarga, suami istri anaknya 5, udah dia satu kendaraan khusus sapi misalnya, udah itu lebih baik ya, karena kemampuannya memadai. Jadi Rasulullah itu menunjukkan itu karena memang ada umatnya yang memang tidak berkemampuan. Tapi kemudian hadisnya satu orang satu kambing itu menunjukkan bahwa ada umat yang mampu, maka yang mampu ikut hadis ini, yang tidak mampu ikut hadis ini. Jadi kadang-kadang orang nyari enaknya ada ya. Kalau mampu ikut hadis ini, giliran nggak mampu ikut hadis yang lain, itu berarti kita nyari enaknya doang. Meskipun itu boleh sebetulnya. Tapi kan apalagi kalau di Indonesia, Masya Allah, daging itu mahal banget bu, tinggi sekali harganya. Mungkin bisa dikatakan sekarang orang makan daging itu bisa sebulan sekali, secara susah, mahal, bisa 100 berapa sekilonya, berat. Ya saya di lingkungan kampung itu banyak. Sekarang aja ya di masjid saya itu korban itu baru dikit, dan mereka bilang Pak Ustadz, kayaknya korban kita dikit banget nih, sementara warga yang berhaknya sangat banyak. Udah saya tulis saya surat kemana-mana minta daging kurban. Jadi biasanya masjid-masjid yang gede, komplek mewah, saya minta surat, kemudian nanti mereka kasih beberapa plastik gitu, untuk memenuhi kebutuhan satu RW saya, karena memang besar dan mayoritasnya adalah menengah ke bawah. Bayangkan kalau orang yang mampu hanya satu, betapa banyak orang yang kemudian tidak berbahagia saat mendapatkan daging kurban. Karena itu kan kebersamaan di antara kita sesama yang mampu untuk membantu yang tidak mampu, sehingga terjadi harmonisasi, tidak terjadi gap, apalagi sampai konflik antara dua kelompok yang berbeda status ekonomi tersebut. Tapi karena ada landasannya bahwa Rasulullah pernah untuk diri dari keluarganya, maka tidak kita katakan nggak boleh, boleh. Tapi kita ambil jalan tengahnya. Jika ada kemampuan, maka 1 kali 1 atau 1 untuk 1 orang. Tapi jika memang 1 tahun itu cuma 4 untuk 1 orang, silahkan, ini untukku dan ini untuk keluargaku, tanpa kita sebut satu persatu, karena sudah otomatis tidak mungkin keliru keluarga. Nggak mungkin keliru istri kan gitu, nggak mungkin keliru anak gitu ya. Wah ini untukku dan keluarga, tiba-tiba kok kesana keluarganya, nah, keluarga tetangga, nggak mungkin ya. Jadi tapi kalau sendiri dia perlu sebut nama karena banyaknya misalnya jumlah yang berkorban, makanya tulis nama kan di sini, nama dan disampaikan ini ya, dan sebagainya. Itu teknisnya tergantung yang melaksanakan. Insya Allah yang melaksanakan sudah paham teknis pelaksanaan ibadah kurbannya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Pertanyaan dari saya mengenai akikah, bagaimana pelaksanaannya, misalnya bayinya ada di sini di depan, kalau diselenggarakan di sini kan mungkin tetangganya bukan muslim, bukan muslim. Jadi kalau dilaksanakan di rumah orang tua gitu, seperti apa? Saya pernah mengalami Pak, waktu itu saya di Malaysia, anak saya lahir. Tapi karena udah waktu akikah, saya nggak mungkin pulang. Ya akhirnya saya minta orang tua saya mengakikahi ya, anak saya sebagai wakil, dagingnya dibagikan orang-orang di sekitar rumah. Boleh. Jadi akikah itu prosedurnya tidak mesti akikah itu anaknya harus nongkrongin gitu ya. Nih bayinya, bayi aku sudah akikahin enggak? Boleh kita, tapi nanti yang di sana kan disebutin akikah fulan bin fulan, akikah fulanah binti fulan, disebutin namanya akikahnya. Ya. Tapi prosesnya untuk bayi akikah itu paket, bukan hanya menyembelih. Prosesnya apa? Pertama ngasih nama yang baik, karena bisa begitu. Yang kedua potong rambutnya, kalau bisa rambutnya potong habis. Nanti rambut itu ditimbang, timbangannya sebagai gambaran untuk bersedekah. Tapi tidak mesti harus betul-betul detail, cuma 5 gram, ya udahlah dengan emas gitu ya.
Jadi kira-kira aja ini sekian gram gitu. Infak sedekah untuk prosesi akikah. Jadi akikah ini prosesinya minimal 3: sembelih, ngasih nama, kemudian cukur rambut. Ditambah oleh beberapa ulama dengan ngasih korma, namanya tahnik gitu ya. Korma di atas ini, di langit-langitnya untuk bayi, agar bayi ada kesehatan dan kemudian ada kekuatan, di samping mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi jangan korma yang ini ya, kasihan. Biasanya ada korma yang lembut gitu kan. Ya korma. Tapi korma yang lembut nanti dengan tangan ibunya atau ayahnya taruh di langit-langit, dikit aja, jangan banyak-banyak kesel ya. Dikit aja ya, itu kan namanya simbol ya, namanya simbol ikut sunnah Rasulullah. Nanti dia akan, karena korma itu sehat untuk bayi juga nggak apa-apa gitu ya. Jadi akikah itu paket, bukan hanya sembelih kambing untuk laki-laki 2, untuk perempuan 1, tapi paketnya ya. Jadi kalau ini kebetulan ada yang nyambungin, kita 7 hari, hari ke-7 itu yang paling utama. Sementara kita belum bisa potong kambing, kita menunggu waktu yang lain, ya silakan, nggak ada masalah. Waktu kita pulang ke Indonesia nggak ada masalah, karena biasanya kalau kita akikah itu ya orang-orang kan pengen tahu anaknya yang mana sih. Ini main akikah doang, anaknya yang mana ya. Itu juga boleh ya, tapi kan teknis itu sangat relatif ya. Kalau teknis ya, kalau memang memudahkan, bagi yang memberatkan jangan sampai memberatkan. Yang penting kita penuhi 4 hal ini: potong, kasih nama, kemudian cukur rambut, dan kemudian dijadikan sedekah, dan kemudian ngasih tahnik atau ngasih kurma di langit-langit bayi tersebut, simbol kita mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu ya, insyaallah. Jam berapa? Sholat jamaah itu sholat untuk kemudahan bagi yang melakukan perjalanan. Tapi itu opsional, pilihan, tidak wajib. Ya, ini harus dipahami, tidak wajib. Tapi melihat situasi dan kondisi, ini keringanan. Sebagian orang mengatakan lebih baik ambil keringanan tersebut, tapi sebagian mengatakan ini semuanya terpulang kepada kondisi dan keadaan orang tersebut. Tentu kita punya perhitungan agar kemudian yang paling inti sholat kita sesuai dengan waktunya, jangan sampai ketinggalan. Kalau begitu kita harus punya schedule ya. Jam berapa kita berangkat, jam berapa sampai di sana, kira-kira 2 waktu itu mungkin atau tidak, dan bagaimana kondisi di sana, mungkin nggak ada sholat. Nah gitu ya. Kalau saya 3 selalu. Saya sekarang berangkat dari Jakarta ke Jepang. Di Jakarta saya bisa sholat, lebih baik saya majukan ke Jakarta. Karena saya di Jepang baru pertama, jangan-jangan saya tidak tahu ada nggak tempat sholatnya, kira-kira gitu. Sehingga pertimbangan itu penting. Kalau begitu saya jamak takdim, majukan waktu yang kedua kepada waktu yang pertama. Karena kita khawatir di tempat yang akan kita tuju itu kita tidak bisa menjalankannya, atau ternyata barangnya kok jadi lama, waktunya hilang. Saya berangkat jam 10 nih, mau zuhur, perkiraan jam 5 nyampe, ternyata dengan barang-barang jam 7. Berarti kita sudah 2 waktu kita lewatkan. Maka kita majukan aja zuhur dan asar di tempat kita, kemudian nanti sampai sana kan tinggal maghrib dan isya. Jadi pertimbangannya 3.
di rumah adik kita, kemudian bagaimana kita punya timetable-nya, schedule-nya, jam berapa sehingga memudahkan. Yang paling repot ya memang ketika sholat subuh ini, karena misalnya seperti yang kemarin saya berangkat jam 1 sampai Jepang kan jam 10. Subuhnya saya di mana? Karena subuh kan nggak bisa dijamak, orang sendirian dia. Kalau jamak kan mengumpulkan waktu, dia nggak punya jodohnya, nggak ada. Ada zuhur, asar, maghrib, isya. Jadi kita sholat di pesawat. Bagaimana teknisnya? Simple, tidak ada air, tayamum. Gak ada debu, Ustaz. Debu itu ada di baju kita aja ada. Nah, kan debu. Dan jangan manai debu itu harus. Dulu waktu ingat itu saya orang tua saya dulu ya, kakek itu naik haji bawa debu Pak, bawa plastik. Untuk kaya mudah dilahai dulu. Ini sudah ada di sini debu ini, dan bukan berarti kita harus pakai debu, sebetulnya simbol. Karena kalau pakai debu pasti nggak bersih, tapi sebagai pengganti dari air. Berarti jangan juga debu, ya setipis-tipisnya mana? Tentu di depan ini ada, depan kursi kita pasti ada. Karena kalau pakai debu betulan ya memang jadi bedak kan gitu ya. Malah bukan bersih kata bawa kotor, jadi malah setipis-tipisnya. Kalau ini kan gitu ditipis-tipiskan. Dan yang di ini adalah ke muka sekali saja, jangan sampai 3 kali. Ya 3 kali malah tambah kotor, cukup sekali. Kalau wudhu air ya silakan 3 kali baik. Sekali juga boleh. Nah kalau tayamum sekali aja, jangan 3 kali. Kayaknya kurang. Ya, yang itu semuanya rasain. Kemudian tangan ada 2 pendapat, ada yang sampai sini doang, ada yang sampai. Silakan pilih yang mana. Sini boleh, sini boleh. Tapi semuanya sekali dan dengan setipis mungkin. Islam cinta kebersihan. Ini kan logikanya kadang kebalik. Mentang-mentang tayamum betul-betul pakai debu dan semuanya dengan tebal, tidak. Ini gambaran. Sehingga, nah kalau sholat subuh ya sudah memang di pesawat tidak ada lain. Menghadapnya mana? Menghadap seadanya kita karena itu kondisi darurat. Kan nggak mungkin. Ya kita menghadap orang ke sini kita menghadap ke sana. Kecuali saya pernah naik pesawat Saudi itu karena juga pramugari dan pramugara sholat. Jadi saya nanya sholat mana kalau di sini ya udah saya sholat di belakang gitu. Karena udah biasa. Tapi kalau pesawat yang lain kan nggak ngerti. Ya sudahlah kita dalam keadaan duduk. Sebenarnya sholat duduk itu kalau contohnya adalah untuk sholat sunnah sebenarnya. Tapi kalau kondisi darurat tidak mungkin berdiri bagaimana? Naik intention. Susah kan? Orang nggak kenal juga. Kalau kita bisa berhenti di tempat aman, tapi kan tidak mungkin di pesawat berhenti, waktunya pasti molor. Artinya nggak mungkin kita mencapai waktu subuh tepat di tempat. Makanya kita pertimbangkan waktu, tidak mungkin baru kita menggunakan step yang kedua, tidak mungkin lagi kita ambil step yang berikutnya. Yang penting tidak boleh meninggalkan sholat apapun keadaannya. Bahkan kalau dalam kitab fikih itu sampai ada orang sholat tanpa wudhu dan dalam keadaan tidak suci. Itu fakih itu toleran. Di fikih sampai gitu kan. Ada orang yang boleh sholat, kami tidak boleh tidak. Tapi dia tidak punya alat untuk bersuci. Dan dia memang dalam keadaan najis. Contohnya orang disandra, tangan dan kaki diikat, bisa wudhu nggak? Berbulan-bulan, maaf buang hajat di situ. Tetap dia sholat, itu namanya sholat fakih toleran. Sampai para ulama detail. Kalau di sholat nggak bisa duduk ya, berbeda nggak bisa ngapain ya, berarti dengan isyarat itu bisa ditinggalkan. Jadi fleksibilitasnya atau rusuhnya semakin berkembang, tapi sholat itu sebuah kewajiban. Karena kalau kita melakukan perjalanan, pertimbangkan schedule-nya. Kalau ada molor-molor, ini kayak di Jakarta kan nggak bisa prediksi. Saya bisa di rumah, sholat asar di rumah, ternyata bablas, nggak bisa. Kita berangkat jam 5 nih, sampai sana isya, maghribnya di mana Pak? Ya, kalau itu masih bisa. Misalnya zuhur berangkat sampai sana maghrib, pada zuhur itu kita belum sholat, karena ternyata macetnya tidak bisa. Lebih baik dimajukan, kemudian kita pertimbangkan, udahlah di tempat lain belum tentu saya dapat sholat gitu dan lain sebagainya.
Wallahu a'lam. Jadi pertimbangan itu juga penting sebagai bagian dari perhatian kita terhadap ibadah sholat. Kita cukupkan waktunya sampai Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita sudah menyelesaikan dua program besar dalam rangka menyambut Idul Adha di tempat yang kita muliakan ini, dan mudah-mudahan apa yang sudah kita keluarkan, tenaga, harta, pikiran, waktu Bapak Ibu sekalian, dan berbagai macam pelatihan yang dialaminya, wabil khusus kepada teman-teman panitia dan siapapun yang mensukseskan program kita yang mulia ini, mudah-mudahan senantiasa mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita akhiri majlis yang mulia ini berdoa kepada Allah. Kita doakan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Kita doakan suami kita, istri kita dapat menjalankan agama dengan sebaik-baiknya. Kita doakan orang tua kita yang sudah meninggal, diberikan ampunan oleh Allah, dilapangkan kuburnya. Kita doakan keluarga kita dapat menjalankan ibadah yang agung, ibadah kurban dan ibadah haji. Dan Allah kekalkan nikmat Allah kepada kita, bahkan meningkatkannya, karena kita istiqomah menjalankan sholat-sholat, menjalankan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ij'alna syakirin waj'alna sabirin. Allahumma ij'alna wa dhurriyyatina min 'ibadika as-salihin wa 'ibadika al-muhsinin ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fi majlisina, barik lana fi amwalina, barik lana fi ahlina, barik lana fi ulubina, barik lana fi masakinina, fi a'malina ya rahman ya rahim. Bi rahmatika nastaghitsu wa la haula wa la quwwata illa bika innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila banyak hal yang mungkin sedikit menghilangkan rasa kantuk Bapak Ibu sekalian. Karena tujuannya adalah untuk mengakrabkan, tujuannya agar perjalanan majlis kita insya Allah semakin baik untuk ukhuwah dan persaudaraan di antara kita sesama umat Islam di Jepang ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum ditutup, kita mohon Ustaz untuk bersedia menyerahkan hadiah kepada pemenang Ustaz. Sudah diseleksi oleh panitia dan juaranya untuk kategori Iwan Angga Fajar Setiawan, selamat. Kemudian untuk kategori Ahmad Mbak Wangini Nasuti Usmana mendapatkan buku tafsir tadi dari Ustaz Tadi Lutfi. Kemudian ada satu lagi buku tafsir tazkiyah, insya Allah diberikan ke Ifajar yang tadi sudah bersedia untuk tilawah. Pada Ifajar, Angga dan Mbak Wangi mohon dipersilakan ke depan.
Dek Fajar dulu gitu. Ini Dek Fajar, Mas Fajar, Pak Fajar. Tidak apa-apa. Sesuai dengan urutan usia Pak ya. Di HP sampai nih, HP sampai. Agak tengah situ. Loh sudah toh. Tengah aja biar bagus. Fotonya biar bagus. Nah. Ini kelas berapa nih Fajar? Kelas 2 SMP. Oke, terima kasih. Ya, Berikutnya juara natulen dari Agak ke tengah Pak. Nyun sewu. Ada wakilnya. Mbak Wangi diwakili. Wah, makanya yang motonya yang lain. Ada kalau ya semangat nih aktif ya. Ah gitu Bu. Terima kasih Ustaz untuk materinya, untuk sharingnya. Semoga bisa kita amalkan, semoga bisa menjadi bekal kita untuk semakin mengamalkan Islam ini dengan keseluruhan. Kita akhiri. Terima kasih banyak untuk kedatangan Bapak Ibu sekalian. Silakan bagi yang masih memegang kuesioner harap diisi. Saran dan masukan terkait nikah saya ke depan kami nantikan sekali. Yang berminat menjadi pengurus juga bisa menulis lewat kuesioner. Ada hadiah juga, hadiah yang menggambar katanya. Monggo, ibu-ibu. Udah masih baca deh. Udah ada. Monggo adik-adik, siapa aja yang mau dikasih hadiah?